Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Etia Duniswa dari absen 17 dari kelas 12-7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai OSI layer. OSI ataupun Open System Interconnection yaitu suatu sistem yang digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Lalu ada yang namanya konsep layer. Layer itu sendiri yaitu satuan jaringan, satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan. Lalu ada yang namanya kegunaan dari layar itu sendiri. Kegunaan layar itu sendiri yaitu untuk membagikan fungsi dan mengurangi kompleksitas serta untuk membuat perangkat menjadi lebih modular. Lalu OSI layer itu dibagi menjadi 7 lapisan. Lapisan yang teratas ataupun lapisan yang ketujuh itu ada yang namanya application layer. Application layer ini mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Lalu ada yang namanya presentation layer. Presentation layer ini berfungsi untuk membuat format data, untuk mengatur format data yang agar mudah dipahami oleh media yang akan menerimanya. Lalu ada yang namanya session layer. Session layer ini sendiri berfungsi untuk mengatur bagaimana memulai, mengontrol, serta mengakhiri percakapan yang sedang berlangsung. Lalu ada yang namanya transport layer. Transport layer ini sendiri berfungsi untuk mengurutkan data. Lalu ada yang namanya network layer. Network layer ini berfungsi mendefinisikan alamat pengiriman data. Jadi dia itu berfungsi untuk pengalamatan data yang akan dikirim. Lalu ada yang namanya data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk mengatur pengiriman data. Lalu ada lapisan yang pertama ataupun lapisan yang paling bawah itu yang namanya physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mengurus interface yang berbeda-beda dari media transmisi. Jadi, interaksi apa aja sih yang terjadi antara layer-layer tersebut? Nah, jadi interaksi yang terjadi itu tiap layer memberikan pelayanan terhadap layer yang berada di atasnya yang sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Lalu, tiap layer juga memberikan informasi komunikasi tetapi dengan software yang sama antara komputer yang satu dengan komputer lainnya. Baik, sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.